Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai caranya tahap instalasi Debian dari awal sampai akhir beserta dengan konfigurasi-konfigurasi paket-paket yang ada di dalamnya. Sebelumnya, untuk konfigurasinya kita harus menginstal dulu Debian ya. Ya, tahap penginstalannya seperti ini. Ini ada bar atau logo new, kita pencet saja, tekan ini, namanya kita buat Debian atau apalah terserah kalian. Untuk disknya, disk ISO nya pilih disk 1, kita next jika sudah, atau kalian mau pilih berkas penyimpanannya di mana terserah. Saya sudah membuatnya ini. Nah, di next untuk hard disk penyimpanannya ini kalian buat 8 GB saja, tidak usah banyak-banyak. Next terus ya. Jika sudah, di start. Kita tunggu ya teman-teman ya. Ya, ini sudah mulai berjalan Debiannya. Ini langsung install aja. Pilih yang install paling atas ya, jangan yang grafik install. Karena kita tidak membutuhkan grafik install. Di enter tadi ya. Bahasa ini English saja. Yang ini other, paling bawah. Yang ini Asia. Terus yang ini pilih negara kita, Indonesia, United States. Di enter. Ini American English, enter. Kita tunggu. Kita tunggu dulu ya teman-teman ya. Ini tidak lama kok kalau di bagian sini. Nah, untuk hostname ini kita biarkan saja Debian. Nanti kita buat pas waktu konfigurasi saja. Ini tinggal langsung di enter. Domainnya nanti juga dibuat pas kita membuat DNS. Di enter saja langsung. Untuk root password kalian buat terserah sesuai keinginan kalian, tetapi yang mudah diingat ya teman-teman. Ini bisa diisi buat nama kalian sendiri. Ini password untuk user, dibuat sesuai yang kayak root tadi. Ini pilih Kalimantan yang kedua. Yang ini untuk pembuatan partisi, kita pilih paling bawah yang manual. Terus ini pilih ke baris yang ketiga. Ini kita yes. Yang pilih bawahnya kita create password, create partition. Ini partition size-nya di sini kita buat 5 GB saja. Di enter. Primary, beginning. Yang ini tidak usah diapa-apakan, tinggal langsung ke bagian bawah done. Tinggal yang bawahnya lagi, create lagi. Ini kita isikan saja 3 GB saja. Di enter. Ini kita pilih yang logical, kan tadi yang awal primary, yang kedua logical. Terus yang ini kita pilih yang end. Use as-nya kita ubah menjadi swap area. Sudah, kita done. Terus yang ini finish partition. Yes. Kita tunggu beberapa saat ya.
Di bagian sini boleh kalian skip saja ya jika merasa membosankan, karena ini memakan waktu yang cukup lama. Ya langsung kita saja tunggu. Ini bisa kalian bawa ngopi dulu guys, masalahnya agak lama ini. Ya, sudah sampai sini. Jika ada timbul yang bertuliskan scan another CD or DVD bagian akhir, ini kita pilih no saja. Dan yang ini yang use as network mirrornya ini kita no juga. Kita tunggu ini sebentar lagi selesai. Wow, jika punya kalian begini tidak masalah, ini tidak apa-apa, ini tinggal di enter saja kalau gini, maka dia akan selesai otomatis. Nah, di bagian sini lumayan lama ya guys. Jika ada yang begini timbul page cake usage survey, ini kita yes atau no juga bisa. Tak akan tetapi saya sini milih no saja. Jika yang ada begini kotak biru, ini yang untuk menghilangkan tanda bintangnya, kita tekan spasi pada keyboard. Yang paling atas ini dihilangkan, tinggal tekan spasi saja. Yang ini juga dihilangkan. Yang kita sisakan tuh yang paling bawah, yang ini aja ya, yang ada bintang paling bawah ini aja ya. Jika sudah di enter, nah kita menunggu proses install softwarenya dulu. Ditunggu saja.
sebentar lagi ini sudah hampir selesai. Video ini tidak saya edit atau tidak saya potong-potong ya, karena biar teman-temanku semua paham cara installnya dari awal. Mungkin videonya berdurasi sangat panjang nantinya. Ya, jika ini master boot record ini kita yes saja. Yang ini bawahnya dipilih, tinggal di enter. Sudah. Tunggu lagi. Ini sebentar saja, ini tidak lama. Nah, kan udah selesai kan? Jika gini installation complete, yaitu kita enter continue. Kita akan dibawa masuk ke halaman Debian-nya. Jika sudah tadi konfigurasinya akan segera kita mulai, dan tahap penginstalannya tadi udah berhasil. Ini hasilnya teman-teman. Jika kalian kurang paham atau kurang jelas, bisa kalian pelankan durasi videonya, kalian lambatkan. Ya, ini tinggal login saja, login menggunakan root. Jika sudah di enter, passwordnya yang kita buat tadi di awal, ini kita ketik langsung, diikutin saja teman-teman. Slow salah. Nah, oh oh nano etc network. Nah, yang ini allow hotblock ini diganti menjadi auto ETH0, yang init DHCP, terus yang DHCP nya diganti menjadi static. Kita tambahkan sini address 192.168.2. Nah, untuk ini bisa kalian ikutin saja supaya tidak bingung. Yang kedua adalah netmask 255.255.255.0.0. Yang ketiga adalah gateway. Jika sudah, kita menyimpannya. Cara menyimpannya ialah menggunakan shortcut yang ada di keyboard dengan perintah Ctrl O, enter, lalu di Ctrl X. Itu perlu diingat ya teman-teman. Untuk menyimpannya itu, apapun itu, shortcutnya itu adalah Ctrl O, lalu di enter, setelah itu baru di Ctrl X. Ya, sudah begini. Lalu kita restart dengan perintah service networking restart, di enter. Sudah, lalu kita cek apakah sudah berubah IP interface-nya. Sudah berubah teman-teman. Jadi kita akan melakukan konfigurasi dan penginstalan yang awal, yaitu DHCP server. Sebelumnya kita akan menambahkan CD dulu dengan perintah apt cd room add. Gini ya teman-temannya, diikutin ya. Jika sudah, diklik enter. Dia akan meminta disk, kita pilih saja disknya di sini, disk 2 yang digunakan untuk DHCP. Jika sudah di enter, ia akan men-scan disk yang habis kita masukkan tadi. Ya, jika sudah, kita masuk ke tahap penginstalan paketnya dengan perintah apt-get install isc dhcp server. Ini perintahnya untuk menginstal DHCP server ya teman-teman. Diikutin dulu pelan-pelan, diperhatikan tanda strip, spasi
nya. Jika sudah ya, ini di enter. Dia akan memproses. Ya, sudah. Di sini kita ketikkan lagi perintah cd etc default isc. Oh, tidak bisa teman-teman. Jadi sampai default aja ya, di enter. Setelah itu baru nano isc dhcp server gini. Nah, sudah di enter. Dia akan diarahkan ke sini nanti ya, kursornya kita arahkan ke paling bawah. Dan yang bagian interface ini diisi yang terakhir ETH0. Nah, ya sudah, setelah itu disimpan. Ingat nggak tadi apa perintah untuk menyimpannya? Perintahnya adalah ya benar sekali, Ctrl O enter lalu Ctrl X. Ya sudah ya, setelah itu kita masuk yang ke satunya cd, lanjut lagi cd etc dhcp slash lalu di enter. Setelah itu jika sudah di nano lagi, nano dhcpd. Tolong diperhatikan ya teman-teman, tanda slash lalu itu jarak atau spasinya itu diperhatikan ya, karena itu pengaruh ya. Karena Debian ini sepertinya sensitif, salah titik koma aja sistem tidak akan bisa mengoperasikannya. Jika sudah di enter ya gini. Nah, kita arahkan kursor ke bawah, yang cari yang bertuliskan Slackly ini ya. Terus yang tanda pagar bagian subnet dan sampai bawah itu dihapus. Akan kita enablekan untuk sistem operasinya. Jika ada tanda pagar itu artinya masih disable atau tidak diizinkan sistem operasinya gitu loh. Untuk subnetnya ini kita isi 192.168.1.0. Ya, netmasknya ini diganti terakhirnya menjadi 0. Yang bagian sini bisa kalian ikutin saja ya. 192.168.1.10 192.168.1.60 lah misalnya 60. Nah, ini diikutin dulu pelan-pelan, diperhatikan titiknya, jaraknya atau spasinya. Ini dihapus ya sampai server sini. Udah, kita ketik domain yang kita inginkan, tony.net. Ini juga tony.net bawahnya. Option routes ini kita isi 192.168.1.1. Broadcast address ini kita isi juga 255 ya. Sudah sampai sini diperhatikan dulu baik-baik, tanda spasinya, tanda komanya, tanda-tanda petik, tanda titik koma, terus tanda strip atas, tanda petik. Ya, jika sudah disimpan. Ingat nggak tadi apa perintahnya untuk menyimpan? Ya, betul sekali, perintahnya adalah Ctrl O, setelah itu di enter, baru di Ctrl X. Nah, sudah. Lalu tahap terakhir kita nge-restart supaya kita bisa mengecek apakah konfigurasi kita ini berhasil atau tidak. Jika tidak, nanti akan bertuliskan error atau violet gitu. etc init d isc restart. Nah, ini perintah untuk restartnya ya. Jika sudah diketik, di enter langsung, kita tunggu. Ya, konfigurasi kita sudah benar semua dan itu ada keterangannya oke yang berwarna hijau. Lalu kita ping ke servernya apakah DHCP nya berjalan. 1.1.2.
Ya, konfigurasi kita berhasil di servernya. Terus kita lihat di klien yang ada di PC kita, di laptop. Kita buka CMD-nya. CMD. Kita buka CMD dulu. Nah, kita buka CMD-nya lalu kita ping juga di sini. Kalau ini juga berhasil, berarti konfigurasi kita di awal tadi sudah benar semua. Kalau ini di sini tidak connect ke bagian server Debian-nya tadi, berarti belum kita ubah IP statiknya. Itu aja. Nah, di sini berarti belum mendapatkan IP atau belum terkonek ke server Debian-nya. Cara mengatasinya begini, kita masuk ke control panel dengan perintah Windows R. Kita ketikkan di sini control panel sudah di oke. Bagian sini kita masuk ke bagian network and internet. Terus ini network and sharing center. Nih, kita geser ke kursor ke sebelah kiri yang bertuliskan change adapter setting. Nah, di bagian sini kita masuk ke bagian Ethernet 2 yang terhubung dengan VirtualBox-nya. Ini kan ada yang bertuliskan VirtualBox host only Ethernet adapter. Nah, itu kita klik kanan lalu kita pilih properties. Nah, yang di agen sini yang internet protocol version 4 nih, atau TCP atau IP version 4, diklik 2 kali. Kita coba obtain dulu ya. Di obtain dulu. Masuk ke CMD. Kita ping lagi. Oh, berarti belum berjalan. Lalu kita masuk ke properties lagi. Kita isi IP-nya secara statik. 1.2 tinggal diikutin saja ya teman-teman. Nah, berhasil. Jadi Windows kita atau laptop kita udah connect ke Debian-nya. Udah connect. Jika apabila di ping berjalan, yang ada beginilah kira-kira time berapa ms itu belakangnya. Ini juga ada ms-nya juga, tapi TTL gantinya. Ya udah, konfigurasi Debian-nya, konfigurasi DHCP-nya udah selesai semua. Dan kita akan melakukan penginstalan paket yang kedua yang bernama DNS. Ya, langsung saja dengan perintah apt get install DNS. Bukan deng. Untuk DNS ini nama paketnya bukan DNS yang diketik, yaitu bin 9. Jika sudah di enter, nah dia akan meminta perintah do you want to continue. Untuk yes, berarti gitu aja lah. Nah, dia akan meminta di 1, lalu kita ganti disknya di 1. Force mount. Kita tunggu dulu beberapa saat. Ya, sudah di enter. Nah, sudah. Jika begitu, kita memulai konfigurasi DNS-nya dengan perintah cd etc bin. Jika sudah, di enter, di ls dulu. Nah, kita akan masuk ke direktori yang bernama name.conf.default strip zones itu ya, dengan perintah nano name.conf ini dev. Nah, jika sudah di enter, bagian zone localhost kita isikan dengan domain yang ingin kita gunakan.
DB lokal ini kita ganti menjadi DB1 saja. Nah, yang ini diisi dengan IP kita tapi dengan versi yang terbalik. Jadi 1.168.192 dibalik ya, jangan sampai tidak terbalik. Yang ini satunya DB2, yang atas tadi DB1, yang kedua ini DB2. Jika sudah disimpan dengan Ctrl O, Enter, lalu Ctrl X. Sudah, setelah itu kita akan mengcopy paste file DB nya tadi, DB CP DB lokal DB 1. Nah, ini diikutin saja, Enter. Yang kedua itu CP DB DB 127 lalu DB 2, Enter. Jika sudah, nano DB 1. Nah, di bagian sini ini kan ada localhost. Nah, supaya kita tidak capek menggantinya satu persatu, kita menggunakan shortcut saja. Caranya di keyboard kita klik Ctrl W. Nah, setelah itu baru Ctrl R. Nah, di sini kita ketikkan localhost, karena kita yang akan kita ganti adalah yang localhostnya menjadi domain kita. Di enter, replace with tony.net, atau ini diisi sesuai domain kalian ya. Di enter, lalu di A. Nah, A di keyboard ya. Ini bagian bawah sini kita ubah menjadi 168, diganti menjadi IP kita yang di awal tadi. Ini sama juga. Ini A-nya kan ini ada 4 kan. Nah, dihapus 3 jadi sisakan 1 saja. Terus bagian sini ganti jadi www. Ya, sudah disimpan. Masuk ke direktori satunya lagi, yaitu direktori DB2. Sama seperti tadi, Ctrl W, Ctrl R, lalu localhost. Setelah itu tony.net. Ini ya, atau A pada keyboard ya. Ini dihapus semuanya, diganti menjadi 2. Sudah, lalu kita simpan dengan perintah Ctrl O, Enter, lalu Ctrl X. Sejauh ini sudah sampai sini, lalu kita masuk ke lagi konfigurasi, tinggal satu lagi, nano etc resolve. Nah, ini lalu di enter. Nah, bagian sini tinggal kalian ikuti saja ya sebentar. Nah, diisi yang begini ya teman-teman, diikutin saja. Jika sudah, kita save, perintah Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, semuanya udah selesai. Lalu kita restart dengan perintah service bin 9 restart. Sudah. Untuk mengecek hasil kerja kita bisa berhasil atau tidak, membuat DNS-nya, membuat domainnya, kita ketik lagi sini nslookup, terus nama domain kita apa, diketik sini ya, di enter. Nah, itu sudah. Terus kita nslookup lagi yang satunya, yang IP. Nah, di enter. Nah, dia sudah kebaca juga. Berarti konfigurasi kita semuanya berhasil yang di bagian DNS. Terus kita akan mengkonfigurasi lagi yang namanya remote server atau
dengan istilah SSH. Langsung saja kita eksekusi apt get install SSH. Nah, bagian install SSH ini tidak begitu lama, sebentar saja. Lalu cd etc SSH. Sudah gini, di enter. Lalu nano sshd. Ini jika sudah di enter, kita pilih yang paling bawah, kursornya kita pilih yang ke bawah sampai berjumpanya tulisannya permit root login. Kita arahkan kursornya ke kanan, yang bertuliskan without password ini dihapus ya, diganti menjadi yes. Lalu kita simpan atau kita save dengan Ctrl O, enter, Ctrl X. Sudah, lalu kita service SSH restart. Kita restart SSH-nya yang habis kita konfigurasi. Ya, sudah, lalu kita akan mengujinya berhasil apa tidak. Nah, untuk mengujinya ini kita akan menyiapkan aplikasi tambahan yang bernama Putih. Aplikasinya sudah saya download, dan untuk kalian yang belum mempunyainya bisa kalian download lewat Google atau Chrome, lewat mana gitu, lewat web browser kesayangan kalian. Nah, yang ini untuk hostname kita isikan IP kita yang di Debian tadi, .1.2. Ya, ini jika sudah langsung kita open saja. Oh, kalau begini yang tulisannya network error, kita coba masuk ke sini lagi. Nah, nih VirtualBox, kita pilih setting, bagian network. Nah, yang bertuliskan NAT ini kita ganti menjadi host only adapter ya. Kita oke. Kita coba lagi 192.168.2. Oh, belum bisa ya. Berarti kita harus konfigurasi IP secara statik di sini. Coba kita obtain dulu ya. Apakah bisa? Ini caranya di sini. Nah, di sini tampaknya belum bisa, teman-teman. Coba kita ganti lagi IP-nya di bagian sini, IP statiknya ya. Oh, apa ya ini ya? Sebentar. Kita cari permasalahannya sama-sama. Ini VirtualBox. Kita lihat dulu statusnya. Statusnya udah. Kita properties lagi coba. 3 mungkin. Nah, guys, berhasil. Jadi kalian nanti ngisi IP secara statiknya di control panel tadi itu menggunakan IP 1.3 yang terakhir ya. Jika sudah gini, kita accept saja atau cancel juga bisa. Saya akan accept. Nah, di sini kita bisa menjalankan Debian di dalam aplikasi Putih. Ini Debiannya, ini Putihnya.
gitu loh. Jadi berhasil sudah. Ini kita bisa meremote Debian-nya menggunakan software yang lain. Sama saja sebenarnya Putih sama Debian ini. Nah, lanjut. SSH sudah, bin 9 sudah, DHCP sudah. Lanjut kita ke web server ya. Ini web server lumayan panjang cara-caranya, tapi gak bisa kalian ikuti secara pelan-pelan ya. Ya, kita mulai. apt get install apache php 5 phpmy admin, terus mysql server. Nah, ini semuanya akan kita konfigurasi. Nanti kita akan masukkan database-nya. Ya, sudah. Jika sudah, kalian enter saja. Dia akan minta gini ya. Tinggal di. Nah, untuk new password kita isikan di sini root, huruf kecil semua. Ini juga root. Ini ada dua opsi pilihan. Yang atasnya Apache 2, yang bawahnya like ttpd. Terus kita isi yang Apache 2 dengan mengetikkan di keyboard itu tombol apa tuh namanya, spasi. Nah, dah di enter. Dia akan proses. Tunggu ya guys, ini tidak begitu lama. Ini di sini tidak begitu lama nih. Pokoknya di bagian sini kalian jangan skip karena ini tutorialnya sangat panjang, dan jika kalian tidak mengikutinya dengan tidak benar-benar dan tidak diperhatikan, akan ada yang salah, nanti database-nya susah lagi malahan. Ini memproses masih guys, kalian tunggu saja, tidak usah takut. Nah, ini dbconfig common kita yes. Nah, untuk ini dia akan minta password untuk database-nya, kita isi root saja ya. Root ini juga root, semuanya root supaya mudah diingat. Nah, ini dia akan minta password lagi, isi root saja. Nah, sudah. Proses lagi sebentar. Nah, jika sudah begini, lalu kita ketik lagi perintah mysql strip u root strip p. Nah, ini gini ya teman-teman ya. Perintahnya selanjutnya di enter. Jika sudah, dia akan minta password. Masukkan saja root. Nah, mysql. Sini kita menggunakan caps lock, huruf besar semua. Create database WordPress. Nah, gini, jangan lupa titik komanya di akhir. Oke, sudah di enter sampai ada keterangan query oke. Jika sudah, kita exit. Itu perintah exit saja, di enter. Setelah itu kita masuk ke var cd var www enter, lalu kita ls dulu. Nah, di sini akan kita install lagi unzip untuk ekstrak WordPress nanti dengan perintah apt get install unzip. Nah, sudah begini di enter
S lagi. Nah, di sini kita akan masukkan file WordPress-nya ya, teman-teman. WordPress-nya ini WordPress-nya kita ke bagian WinSCP. Software yang kedua yang diperlukan adalah WinSCP. New session. Nah, di sini hostname-nya ini pakai IP kita tadi ya. 1.2 terus yang username-nya root, passwordnya yang dibuat tadi yang teman-teman yang di awal. Debianmu tadi login yang awal pakai root kan. Nah, passwordnya apa itu? Nah, diisi di sini. Sudah connect, berarti di sini bisa kita skip, bisa kita add, bisa kita update. Jadi saya di sini skip saja. Sudah. Nah, ini yang sebelah kiri ini, ini yang di Windows kita yang di sini. Yang dan di sebelah kanan ini yang ada di Debian, sini. Coba kita lihat, ini ada yang namanya HTML di dalam var www. Coba kita lihat ya. Nah, kita cari dulu sini var. Nah, ini var, ini www. Nah, ini ada HTML kan tulisannya. Di sini juga ada. Nah, jadi kita akan mengekstraknya nanti file WordPress-nya ke dalam sini ya. Sebentar dulu, kita masuk ke sini ke WinSCP. Ini ada file WordPress yang versi 4.6. Kita drag and drop saja. Drag and drop dengan digeser saja teman-teman, tahan. Nah, lalu otomatis di sini akan ada, coba kita lihat lagi. Nah, itu akan ada WordPress-nya karena di sini sudah dipindah dari server ke klien gitu loh. Nah, kita akan ekstrak WordPress ini dengan perintah unzip WordPress. Nah, ya biar cepat pakai tab saja teman-teman yang di keyboard. Enter. Dia akan mengekstrak file zip yang di WordPress tadi yang sudah kita pindah ke Debian. Sudah, lalu kita cd WordPress / lalu kita enter, kita ls. Nah, di sini ada beberapa folder atau ya folder lah intinya. Lalu kita di sini kita copy paste dulu dengan perintah cp wp config ya, wp config sampel php ini menjadi wp config.php. Nah, begini ya teman-teman ya, diperhatikan benar-benar kata-katanya, titiknya, jaraknya, atau spasinya, lalu di enter. Nah, jika sudah, kita masuk ke nano wp config .php ya, di enter. Bagian sini kita arahkan kursornya ke bawah. Nah, yang bagian sini database name here-nya ini dihapus menjadikan, kita ganti menjadi WordPress karena database kita WordPress, jadi kita isi .wordpress juga. Di sini username here-nya kita ganti juga menjadi root. Password di sini kita isi juga root. Jika sudah, disimpan. Ingat nggak apa tadi perintah nyimpannya atau save-nya? Dengan perintah Ctrl O, enter, lalu Ctrl X. Sudah pusing. Lalu kita ke bagian Apache-nya ya, konfigurasi Apache-nya. Untuk WordPress-nya sudah, Apache-nya lagi dengan perintah cd
etc apache 2 sites available. Ya, begini perintahnya ya teman-teman ya. Jika sudah kalian ketik, di enter saja langsung. Lalu kita ls dulu untuk melihat isi-isinya. Nah, yang di sini yang 00 default.conf ini akan kita copy paste namanya menjadi wordpress.conf dan perintah begini cp 00 wordpress gini lalu menjadi wordpress.conf. Nah, ini diperhatikan dulu sini teman-teman. Jika sudah di enter, di ls tidak usah di ls, langsung nano saja, nano wordpress.conf, masuk ke wordpress.conf yang sudah kita copy paste yang dari 00 default yang menjadi wordpress.conf. Lalu di sini kita enter. Ya, di sini bagian server admin, localhost kita ganti jadi nama kita saja. Saya akan di sini mengisi dengan tony.net. HTML-nya nih yang jadi WordPress. Diikutin saja. Server. Diperhatikan sini tanda huruf besarnya, server name. WordPress server name www apa ya di sini ya, yang di sini server alias www.tony.net. Ya, server name-nya sini IP aja dah, 192.1.1.2. Tidak, gini aja. Tony.net gini ya, kita coba dulu. Agak-agak lupa masalahnya. Coba kita save dulu ya. Nah, sudah. Coba kita ls lagi. Nah, yang 00 defaultnya ini akan kita disable supaya kita tidak memakai yang itu. Kita akan memakai yang wordpress.conf ini. Nah, perintahnya adalah A2 di site 00. Nah, sudah, lalu di enter. Kita klik, kita ketik lagi yang nih di atas yang bertuliskan service apache 2 reload untuk mengaktifkannya. Konfigurasi itu service apache reload. Nah, enter lagi. Lalu kita A2 inside wordpress.conf, kita enter. Lalu service apache 2 reload lagi, di enter lagi. Jika sudah, kita restart. Ya, semua konfigurasi kita di web server menggunakan database sudah selesai. Saatnya kita uji coba di web browser kesayangan masing-masing. Saya di sini biasa menggunakan Google Chrome, tapi kalau kalian terserah ingin menggunakan apa, silahkan. Kita ketikkan di sini di domain kita tadi ya. Oh, coba kita matikan internetnya dulu. Kita klik ulang tony.net. Apa ini? Iklan. Ini internetnya, usahakan dimatikan dulu. Saya lupa. Coba lagi. Tony. Harusnya bisa ini.
tidak bisa. Coba kita pakai IP-nya. Kita pakai IP ya. Nah, jadi begini teman-teman. Tampilannya jika konfigurasi web kita berhasil menggunakan database, dia akan diarahkan menggunakan WordPress ini teman-teman ya. Nah, coba kita login dulu ya. Ini kita akan membuat judul apa, misalkan kucing kesayangan. Misalkan aja ini contoh-contoh. Lalu username-nya yang tadi username ini kita buat terserah yang mudah-mudah saja. Passwordnya 123. Ini jangan lupa dicentang. Email terserah diisi. Email terserah yang aktif atau nggak aktif, nggak apa-apa. Jika sudah, kita centang lagi, install WordPress. Ya, kita tunggu. Jadi cukup panjang ya step by stepnya untuk konfigurasi web server menggunakan database. Kalian harus memperhatikan dan pelan-pelan. Nah, coba kita login ya. Ini Tony ya. Kita tadi buat Tony. Ini 123. Nah, sudah bisa guys. Dia akan redirect ke dalam WordPress-nya. Kita tunggu saja, masih proses. Waduh, lama sekali. Durasinya mencapai 55 menit. Kenapa ini nggak masuk-masuk nih? Harusnya bisa ini. Nah, kan bisa. Jadi jika semuanya sudah berhasil, tampilan WordPress-nya akan begini menggunakan IP yang kita buat tadi, yang di DNS bin 9 tadi. Nah, ini nggak tahu nih aku kenapa nggak bisa pakai domain, entah ada yang salah konfigurasi atau gimana tadi, kurang ngerti. Pokoknya kalau nggak bisa pakai DNS, coba pakai IP gitu aja dah. Sekian dulu videonya kali ini. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui kolom komentar. See you guys, bye.